Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Perkenalkan, nama saya Uga Pratama Gunawan, S1 SPPSA, dosen tetap Program Studi Ilmu Kesehatan Sosial Universitas Pasundan Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan mata kuliah yang saya ampu sesuai dengan bidang kepakaran yang saya dalami, yaitu mata kuliah teori dan praktek terapi psikososial. Mata kuliah ini ditujukan untuk mahasiswa Prodi Ilmu Kesehatan Sosial semester 5 dengan bobot 3 SKS yang diselenggarakan sebanyak 16 kali tatap muka dengan 14 kali pertemuan materi dan 2 kali untuk UTS dan juga UAS. Materi mata kuliah ini diantaranya akan membahas terkait dengan ruang lingkup dan konsep dasar terapi psikososial, pendekatan dalam terapi psikososial, konsep dasar pembentukan perilaku, konsep kedukaan, kesehatan mental, analisis keberfungsian sosial, pengubahan perilaku, grafologi, konsep dasar hipnosis, serta terapi-terapi psikososial yang meliputi terapi behavioral, kognitif, client center, gestalt, dan sebagainya. Dalam mata kuliah ini, mahasiswa juga dibekali keterampilan menyusun rencana intervensi berdasarkan hasil analisis keberfungsian sosial klien sebagai solusi terhadap permasalahan yang kemudian akan disimulasikan oleh mahasiswa di kelas. Adapun capaian profil lulusan prodi dalam mata kuliah ini meliputi mahasiswa memiliki tanggung jawab etika profesi pekerjaan sosial, mahasiswa memiliki kemampuan komunikasi efektif, serta mahasiswa memiliki kemampuan keterampilan praktek pekerjaan sosial dalam lingkup mikro, meso, dan juga makro yang telah tertuang dalam RPS dan telah divalidasi oleh program studi dan juga unit pengendali mutu prodi. CPMK yang diharapkan antara lain mahasiswa mampu menerapkan nilai-nilai dan kode etik pekerjaan sosial. Kemudian mahasiswa pun diharapkan mampu menerapkan pola komunikasi efektif dalam praktek pekerjaan sosial. Dan terakhir, mahasiswa mampu mengimplementasikan keterampilan praktek pekerjaan sosial dalam lingkup mikro, meso, dan juga makro. Saya memberikan RPS dan materi yang dapat diunduh dalam halaman Edlink dan juga presentasi yang dilakukan langsung secara tatap muka untuk mendukung pemahaman mahasiswa. Dan materi yang saya sampaikan didukung oleh beberapa media pembelajaran, diantaranya video dan juga buku-buku referensi. Interaksi pada mata kuliah ini melibatkan komunikasi dua arah antara dosen dan juga mahasiswa, berupa diskusi, tanya jawab, kolaborasi, dan juga refleksi bersama. Sistem penilaian yang saya lakukan dalam mata kuliah ini mencakup asesmen formatif untuk penilaian dalam proses belajar mahasiswa yang mencakup tugas, proyek individu dan kelompok, serta penilaian sikap dan keterampilan sesuai dengan RPS. Selanjutnya, asesmen sumatif untuk penilaian akhir berupa UTS dan juga UAS. Model pembelajaran dalam mata kuliah ini berbentuk project-based learning dengan metode interaktif. Video rekaman proses pembelajaran untuk mata kuliah teori dan praktek terapi psikososial ini digunakan sebagai salah satu syarat penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT 2026. Berikut video pembelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat siang teman-teman semua, terima kasih sudah hadir di pertemuan kita pada siang hari ini. Hari ini kita akan lanjut materi kita. Kemarin kita sudah membahas tentang pendekatan-pendekatan di dalam terapi psikososial. Nah, karena kemarin kita bicara pendekatan, hari ini kita akan berbicara tentang real permasalahan apa sih yang akan kita hadapi atau kita tangani dari klien. Salah satunya, kita akan menangani klien-klien yang mengalami stres atau mungkin mengalami anger atau kemarahan. Rata-rata stres atau kemarahan ini menurut teman-teman nih biasanya terjadi sama orang yang mengalami apa sih? Trauma bisa. Selain trauma apa lagi? Burnout bisa. Apa lagi? Tekanan, betul. Dan macam-macam. Tapi spesifik hari ini teman-teman, kita akan berbicara tentang stres atau kemarahan yang terjadi pada klien yang mengalami kedukaan atau kita kenal istilahnya grieving. Teman-teman pernah dengar grieving? Grieving itu adalah sebuah kondisi di mana seseorang mengalami yang namanya kedukaan. Dan dalam grieving ada 5 tahapan menurut Elizabeth Kubler-Ross. Oke, pertama-tama kita bicara dulu gini. Ketika berbicara tentang kehilangan,
kehilangan itu seringkali diasosiasikan dengan apa saja. Kehilangan teman, misal, betul? Kehilangan apa lagi? Pacar, bisa, betul. Sehari-hari ya. Selain pacar, siapa lagi? Keluarga, orang tua, apa? Nah, misal sayang sama hewan peliharaannya, punya kucing namanya siapa? Molly, misal gitu. Dan ketika kucingnya hilang atau udah nggak ada, rasa sedih itu muncul. Nah, pertanyaannya, kenapa sih rasa sedih itu muncul? Karena pada dasarnya kita sebagai manusia itu selalu memiliki yang namanya keterikatan atau keterkaitan dengan sesuatu atau seseorang. Kayak misal keterkaitan kita dengan orang lain atau keterikatan kita dengan suatu benda atau suatu objek, gitu misal. Makanya kenapa kalau kita lihat teman-teman case-case di luar sana, banyak orang-orang yang masih menyimpan benda-benda peninggalan milik seseorang. Yang katanya benda itu punya arti dan nilai yang sangat penting. Buat sebagian orang, teman-teman, ketika ada orang yang menyimpan barang seperti itu, seringkali dibilangnya apa katanya? Apa? Kayak gitu ya, jimat katanya. Atau mungkin ada bilang apa? Sampah gitu. Atau mungkin sebagian orang, ada yang bilang katanya orang kayak itu apa katanya? Lebay. Berlebihan. Ngapain sih katanya nyimpan satu barang tertentu selama bertahun-tahun? Buat kita orang lain yang tidak memahami, kita nggak akan tahu apa sih arti dari barang tersebut. Tapi buat mereka yang memiliki, itu punya sebuah nilai tertentu. Gitu. Dan hal itulah yang kemudian menjadi sebuah ikatan buat mereka katanya dengan orang yang sudah tidak ada itu. Nah, tapi teman-teman, ketika bicara tentang kedukaan atau grieving, sebetulnya kedukaan atau grieving atau konsep kehilangan ini tidak selalu berbicara tentang kehilangan terhadap seseorang saja atau kehilangan sebuah benda. Seringkali kehilangan juga bisa diasosiasikan dengan kehilangan kesehatan misalnya. Nah teman-teman, dalam konsep grieving ini kita akan membahas nanti banyak tentang contoh kasus-kasus berkaitan dengan kesehatan. Nah, berbicara tentang berduka itu sendiri. Berduka itu adalah sebuah reaksi emosional yang wajar. Karena apa? Berhubungan dengan kehilangan. Kayak tadi ya, kehilangan teman, kehilangan pacar, kehilangan orang tua, atau kehilangan barang. Apapun yang dianggap berharga untuk kita. Dan kemudian, teman-teman, perlu kita sadari bahwasannya semua orang itu punya kapasitas yang berbeda-beda dalam merespon kehilangan tersebut. Kalau buat mereka yang kuat, mungkin cepat untuk bangkit, tapi kalau buat mereka yang sampai terlalu dalam kehilangannya, bisa terjadi apa? Stres, bisa depresi dan sebagainya. Dan ini perlu kepekaan dari kita sebagai calon pekerja sosial untuk dapat melihat tanda-tanda tersebut dari seseorang. Oke, sampai sini dulu nih. Ada yang mau bertanya nggak atau mau diskusi? Silakan dong, boleh cerita pengalaman pribadi mungkin boleh. Ada yang mau? Coba saya mau nanya deh sama teman-teman semua nih. Kehilangan apa sih yang bagi teman-teman sampai sekarang paling berbekas? Keluarga. Oke. Keluarga ya. Ada lagi selain keluarga? Hewan peliharaan. Oke, boleh. Mungkin pernah kehilangan satu barang tertentu, peninggalan siapa? Kakeknya barangkali? Pernah ada? Pernah kehilangan apa? Uang dolar. Oke. Boleh cerita sedikit nih. Kenapa kehilangan uang dolar itu sangat berdampak buat kamu? Kenapa? Itu uang luar negeri pertama yang mendapat dari papa. Oke. Terus waktu mau ganti dompet namanya hilang, uangnya ikutan hilang, curi-curi gak ada. Sampai sekarang masih kerasa sedih. Saya waktu itu dapat 100 dolar. Oke. Ya. Kalau hari ini kita tidak bicara nominal ya, tapi kita bicara bagaimana ternyata uang dolar itu buat Rika itu punya sebuah arti yang mendalam ya, karena dikasih sama papa ya. Oke, gitu. Baik teman-teman, kita
sekarang lanjut sedikit bicara tentang tahapan kedukaan. Nah, jadi kalau kata Elizabeth Kubler-Ross katanya, ada 5 tahapan dalam grieving. Pertama, denial. Denial kita menolak. Menolak bahwasannya kondisi itu terjadi sama kita. Kemudian, setelah denial, akan terjadi anger atau marah. Kenapa sih kok uangnya hilang gitu? Kok kenapa dompetnya hilang gitu? Kok kenapa dia ninggalin saya gitu? Dan lain-lain gitu. Setelah anger akan masuk fase depression. Nah, fase depression ini berbahaya. Kalau fase depression ini tidak ditangani dengan baik, dapat berdampak pada kondisi mental health dia. Dan ini yang perlu sama-sama diantisipasi dan juga perlu untuk diperhatikan oleh kita sebagai pekerja sosial. Kalau ketemu klien yang grieving atau yang sedang berduka, analisis dulu dia di tahapan mana. Gitu. Gimana cara ngelihatnya? Lihat salah satunya di keberfungsian sosialnya. Nanti kita akan membahas tentang salah satu instrumen yang bisa kita gunakan untuk menganalisis keberfungsian sosial. Kita akan bahas tentang instrumen BPSS atau biopsikososial spiritual. Nah, lanjut lagi ke sini teman-teman. Setelah depression, kalau dia bisa melewati fase depression, akan masuk mulai fase bergaining. Fase bergaining itu contohnya kalau misalnya tadi kasusnya Reika nih, saya contohin. Ketika uangnya hilang, dalam hati sudah mulai berpikir, aduh, gak apa-apa deh, mungkin ini adalah teguran dari Tuhan buat saya, bahwasannya nanti daripada cuma 1 lembar dolar itu, 1 lembar $100 itu, saya akan menghasilkan $100 lainnya, misalnya. Itu jadi motivasi. Itu contoh bergaining, teman-teman. Dan terakhir, fase akhir dari kedukaan adalah acceptance atau menerima. Kita kemudian menerima kehilangan tersebut. Karena itu bagian dari proses yang tidak akan dapat dipisahkan dari hidup kita. Nah, tetapi teman-teman, kita harus paham juga dalam menganalisis kondisi grieving ini atau kedukaan ini, buat semua orang itu nggak sama. Tidak kan semua orang itu jalannya mulus seperti ini. Rata-rata orang-orang jalannya seperti ini. Sangat complicated, gitu. Sangat berliku, dan justru di momen inilah peran kita sebagai pekerja sosial kemudian harus hadir untuk membantu, gitu. Bantu dia untuk dapat berfungsi secara sosial lagi. Oke. Nah, ini beberapa analisisnya tadi. Kalau bicara penyangkalan atau kedukaan, ya. Jadi penyangkalan atau denial ini adalah reaksi paling awal ketika seorang mengalami kedukaan. Dia menolak bahwasannya kondisi ini terjadi sama diri saya. Gitu. Saya mau contohkan misal orang-orang yang kehilangan kesehatan. Saya mau ambil case teman-teman. Ini kalau kita di rumah sakit, setting pekerja sosial medis, kita akan bertemu dengan klien-klien atau pasien-pasien yang baru divonis kena penyakit-penyakit yang berat. Bisa kasih saya contoh? Apa aja contoh penyakit yang berat? Kanker. Selain kanker apa lagi? Autoimun. Apa lagi? Transplantasi. Nah, itu juga, itu menarik. Gitu. Dan sebagainya. Gitu. Nah, saya mau nyontohin buat pasien yang mengalami gagal ginjal. Contohnya. Ada yang pernah dengar gagal ginjal? Gagal ginjal adalah kondisi di mana ginjalnya tidak berfungsi lagi. Gitu. Dan tahu tidak, salah satu siksaan paling besar buat pasien gagal ginjal apa coba? Selain cuci darah. Dia tidak boleh makan dan minuman sembarangan lagi. Gitu. Ada yang tahu makanan apa aja yang paling berbahaya buat pasien cuci darah? Bukan. Bukan. Ini buat orang yang udah divonis cuci darah nih. Tahu nggak apa? Buah, betul. Buat kita buah sehat kan? Buat pasien cuci darah, buah itu justru adalah racun. Kalau dia minum buah kebanyakan, akan berdampak buruk sama kondisi tubuhnya. Sementara bayangin sama teman-teman. Gimana di siang hari yang sangat panas dan terik ini, tiba-tiba ada yang nawarin, mau nggak jus buah?
seger, ya kan? Tapi kalau buat mereka pasien cuci darah, boleh nggak? Nggak boleh. Karena apa? Hal tersebut berbahaya buat dia. Contoh sederhana gitu aja ya. Akan menyebabkan apa? Akan menyebabkan dia masuk ke fase 2, yaitu anger, dia marah. Kenapa nggak boleh lagi makan ini? Kenapa nggak boleh lagi minum ini? Dan itu sangat menyakitkan buat dia. Mau contoh lagi? Bayangin di kondisi lebaran. Lebaran, rata-rata makanannya apa? Opor sama rendang, santan-santan ya. Santan itu dari apa? Buah, kan? Kelapa. Kelapa itu apa? Buah. Dan teman-teman, sebagai informasi, kelapa itu salah satu buah yang paling berbahaya buat pasien cuci darah. Kebayang nggak ketika momen lagi bahagia, lagi seneng, orang-orang pada makan, ini satu sendiri nggak boleh makan, kebayang nggak? Dan itu yang membuat kenapa, teman-teman, ini kalau kita bicara grieving nih ya, di pasien-pasien cuci darah contohnya, emosi dia tuh sangat tidak stabil dan sangat tidak terkontrol. Karena apa? Bayangkan, hal yang menyenangkan buat dia itu tidak boleh dia lakukan. Sama kayak gini misalnya teman-teman, saya mau teman-teman coba beranalogi. Coba sebutin makanan apa yang teman-teman paling seneng, paling suka. Apa? Seblak. Oke, boleh nggak apa. Misal Alvin seneng seblak nih ya. Tapi Vin, gini, ternyata kamu mengalami yang namanya varises esofagus. Jadi ada sebuah penyakit teman-teman namanya varises esofagus. Jadi varises esofagus itu adalah ada varises di sepanjang jalur makan kalian. Kebayang? Yang varises itu, kalau kalian salah makan yang pedas contohnya kayak seblak, varisesnya bisa pecah. Dan kalau pecah apa yang terjadi? Akan terjadi pendarahan hebat di lambung kalian. Yang keluarnya dari depan dan juga dari belakang. Gitu. Sedih nggak kalau nggak bisa hal seperti makan yang kita inginkan contohnya? Sedih kan? Dan bisa marah nggak? Marah. Apalagi lihat gini, dibercandain sama orang nih. Saya lagi minum ini. Jadinya apa? Kesel kan? Marah kan? Nah, itu reaksi yang kemudian muncul teman-teman. Nah kemudian, fase setelah anger, ada fase namanya bargaining. Dan di fase bargaining ini teman-teman, barulah mulai pasien itu mencoba untuk menerima kondisinya. Kayak misal gini, kayak tadi, aduh boleh lebaran ya, aduh saya udah nggak boleh lagi makan opor yang banyak sekarang. Biasanya kalau lebaran saya bisa habis opor 1 piring sendiri atau malah 2 piring. Ini sekarang saya makan udah deh setengah piring juga nggak apa-apa, yang penting ngerasain gitu. Atau misalnya kalau pasien cuci darah, oke deh, saya sekarang sudah mulai menerima seminggu 2 kali cuci darah yang sangat berat. Even dia itu sebetulnya takut jarum suntik. Ada yang pernah lihat jarum suntiknya buat pasien cuci darah? Jarumnya segede ballpoint. Panjangnya kurang lebih segini. Ya teman-teman. Ya. Kebayang sama teman-teman gimana sakitnya? Gitu. Dan kemudian masuk ke fase ini, depression atau depresi. Kalau tidak bisa mengontrol di depresi ini, dapat menyebabkan mental health-nya terganggu. Dan kemudian teman-teman terakhir, kalau bisa melewati fase depresi ini, dia kemudian masuk fase namanya acceptance atau menerima. Dan kalau sudah menerima, biasanya kalau di kondisi pasien, dia bisa lebih baik kondisinya. Karena apa? Mental health-nya sehat. Secara psikologis, emosionalnya dia lebih baik. Karena sudah menerima kondisi sakitnya. Contohnya gimana? Oke, kalau cuci darah ya udah deh. Kalau cuci darah itu sekarang saya sudah tidak lihat lagi sebagai hal yang mengerikan atau menakutkan. Tapi saya lihat sebagai hal yang
menyenangkan karena itu adalah gaya hidup saya yang baru. Itu contoh dari orang yang sudah mulai accept gitu ya. Oke, sampai sini. Silakan, ada yang mau bertanya? Boleh? Boleh. Farhan dulu. Silakan, gimana Han? Bagaimana peran pekerja sosial menghadapi klien yang sedang di fase grieving, depression? Oke, peran pekerja sosial apa yang kemudian dilakukan? Perannya dia sebagai konselor, gitu. Kenapa sebagai konselor? Karena dia membantu untuk mengarahkan bagaimana sih pasien ini seharusnya bertindak. Gimana sih dia harusnya merespon kondisinya. Dan sebagai konselor, pekerja sosial itu punya tugas untuk membantu pasien dalam memaintain atau menjaga kondisi mental health-nya. Agar keberfungsian sosialnya nanti dapat terjaga. Gitu, Farhan. Gimana Farhan? Sudah oke? Oke, terima kasih. Oke, tadi Mila mau nanya, silakan Mila. Kan ada beberapa orang yang saat di tahap grieving itu ngomongnya aku mati rasa gitu. Oke. Itu tuh bisa dianggap nggak kalau dia tuh udah di tahap depression? Nah, kita bisa lihat itu sebagai salah satu tanda dia mengalami stres. Tapi apakah sampai depression atau belum, itu kita harus dalami lagi lebih dalam. Nah, gimana cara mendalaminya? Salah satunya kita akan gunakan asesmen BPSS teman-teman, atau biopsikososial spiritual. Ya, ini saya percepat ya. Jadi asesmen BPSS ini adalah salah satu alat asesmen yang kita gunakan untuk melihat bagaimana kondisi psikologis dan juga emosionalnya pasien. Terlebih lagi kita bisa lihat bagaimana kondisi interaksi sosialnya. Gitu. Ini nanti yang akan kita lihat. Gitu, dari pasien. Karena apa? Karena kita perlu untuk melihat gitu. Seperti apa keberfungsian sosialnya sedang berjalan. Nah, teman-teman sebagai contoh ya, kalau teman-teman nanti pakai asesmen BPSS, ini adalah berapa hal yang teman-teman cari. Satu, selain identitas ya, nama, jenis kelamin, alamat, status, dan lain-lain. Teman-teman juga lihat bagaimana aspek biologis, psikologis, sosial, dan juga spiritualnya. Gitu. Dan terakhir teman-teman, yang paling penting, nanti kita akan coba buat apa kesimpulan dari kondisi keberfungsian sosialnya. Terlebih lagi kita bisa lihat apakah dia mengalami depresi atau belum. Ya, semoga saja belum ya. Kita lihat juga gimana keberfungsian sosial mental health-nya. Dan juga keberfungsian sosial. Nanti kita bisa lihat dari si ini. Sebagai contoh teman-teman, dalam penggunaannya, di sini ada sebuah contoh kasus. Ini adalah contoh kasus dari seorang pasien yang katanya dia janda karena suaminya baru meninggal selama 3 tahun. Dan dia sekarang dirujuk ke sebuah panti lansia. Ya. Ini hasil wawancaranya, karena dia ngeluh sering sakit, dia ngeluh kesepian, dia ngeluh ternyata sekarang keuangannya menipis dan dia juga mengeluh katanya sekarang dia itu dulu mah rajin ke pengajian sekarang udah enggak. Gitu. Ini contoh sedikit ya. Nah, kalau kita masukkan ke dalam analisis BPSS seperti apa? Seperti ini. Kita lihat aspek biologisnya, kondisi nyeri lututnya dan lain-lain. Aspek psikologisnya seperti apa. Dan kemudian lagi, gimana nih aspek sosialnya bermain? Kondisi relasi keluarganya, kondisi ekonomi, dan lihat gimana dukungan dari keluarganya juga ya harus berjalan. Dan lihat tadi aspek spiritualnya, gimana kedekatannya dengan Tuhan. Karena dari situ nanti kita akan bisa untuk merumuskan apa sih prioritas masalahnya, dan nanti lebih penting lagi apa sih rencana intervensinya, teman-teman. Nah, teman-teman dari sini. Minggu depan kita akan sama-sama berpraktek bareng-bareng gimana caranya untuk melakukan dan juga membuat analisis BPSS. Lebih lagi kita sama-sama akan belajar di pertemuan selanjutnya untuk melihat apa sih, gimana sih caranya untuk membuat rencana intervensi terhadap klien sesuai dengan masalahnya. Oke? Minggu depan kita akan buat kelompok, teman-teman. Untuk teknisnya akan kita bahas di minggu depan terus later, oke? Barangkali itu materi kita pada pertemuan hari ini. Terima kasih banyak teman-teman semua untuk perhatiannya. Sampai ketemu lagi semuanya. Sehat-sehat. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video ini saya buat.
Semoga dapat bermanfaat dan menjadi bahan pertimbangan dalam proses penilaian sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026. Akhir kata saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.